Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Prilianti dengan NIM E1E1222134. Di sini saya akan membuat video tentang pemrograman berorientasi objek dengan Python. Nah, berikut topik untuk diliput. Yang pertama ada pengantar OOP atau motivasi. Kedua ada kelas dan objek atau kelebihan operator, iterator untuk kelas. Lalu di sini ada warisan, kelas abstrak, spasi dan nama. Nah, yang pertama itu saya akan bacakan apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata. Misalnya itu seperti mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan, dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, mengapa OOP diperlukan? Nah, OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak yang ketahanan terhadap kegagalan Y, kemampuan beradaptasi, kemudian kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru Y, dapat digunakan kembali. Nah, basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Lalu, bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Nah, dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar, modularitas atau komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda, seperti warisan. Nah, abstraksi atau menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Kemudian di sini ada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada perancangan, yang kedua ada implementasi, yang ketiga itu ada pengujian dan debugging. Terus di sini ada top down atau mematikan, ada bottom up untuk pengujian unit dan debugger atau breakpoint pernyataan cetak. Contohnya itu seperti ini, if sama dengan nim, terus main. Nah, kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Namun, tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Kemudian di sini ada definisi kelas. Nah, yang pertama itu kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Dan yang kedua itu sebuah kelas terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada metode atau fungsi anggota. Dan yang kedua itu ada atribut anggota data, bidang, atau variabel instan. Dan yang ketiga itu ada sebuah kelas yang harus menyediakan enkapsulasi anggota data bersifat non-public, pemeriksaan kesalahan, kode untuk menguji metode kelas. Nah, di sini ada kelas dan objek. Yang pertama itu kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Yang kedua, ini mengikat data dan metode menjadi satu. Terus di sini ada init, adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah,
Kemudian di sini ada Python tidak mendukung kontrol akses formal. Lalu di sini ada kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal dan nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Nah, di sini kelasnya itu ada self name, terus self age dan self gender. Nah, di sini ada contohnya. Kemudian di sini ada kelebihan operator. Nah, kelebihan operator mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar itu nilai plus menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Contohnya itu seperti ini, operator overloading, print dalam kurung 2 tambah 3, kemudian print dalam kurung 2,3 ditambah dalam kurung 4,5 dan seterusnya. Di sini A sama dengan siswa 1, B sama dengan siswa 2. Nah, tim sama dengan A tambah B. Nah, kemudian ada operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Contoh, plus operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama atau ADD. Kemudian di sini ada kelebihan beban non-operator. Nah, kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode for. Kelas for yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode for atau bool. Kemudian, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya, A tambah B akan memunculkan kesalahan jika ADD tidak ditemukan. Nah, contoh operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, kelas vektor ini contohnya seperti ini, kelas vektor. Terus ini contohnya itu. Lalu sini ada metode tersirat yang dimana ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. Misalnya metode bool yang mendukung sintaksis if atau for atau fo.
memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun, jika metode len didefinisikan, maka bool atau foo ditafsirkan secara default sebagai true untuk instan dengan panjang, bukan nol. Seperti ini codingannya. Nah, lalu di sini ada iterator untuk kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior, mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Lalu ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama itu menggunakan sintaks generator atau next dan iter. Yang kedua itu dengan mendefinisikan len dan getItem, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Contohnya itu seperti ini. Else, terus rise, stop iteration, terus dalam kurung, hashtag there are no more. Lalu, eh, lalu di sini membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getItem. Nah, implementasi ulang di sini ada implementasi ulang fungsi rank dalam kurung Python. Dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Contohnya itu seperti ini. Kemudian contohnya itu seperti ini. Kemudian di sini ada warisan. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Lalu di sini ada abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Kemudian ada warisan memungkinkan kelas baru disebut subkelas atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, seperti kelas dasar, kelas induk, dan superkelas sebagai titik awal. Subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Kemudian, sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Di sini ada induk kelas dasar, lalu di sini ada umum, ada spesifik, anak, induk, dan anak. Nah, contoh hierarki tipe pengecualian Python. Di sini ada base exception, lalu di sini ada system exit, terus di sini ada exception, lalu di sini ada value error, lookup error, index error, key error, dan zero division error. Lalu di sini ada contoh kelas kartu kredit. Contoh kelasnya itu seperti ini. Misalnya kelas credit card, kemudian dev, init, dalam kurung self, customer, bank, dan limit. Kemudian ini adalah contoh kelas kartu kredit.
Nah, ini memiliki fungsi membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya dapat dibebankan ke kartu, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Hmm. Nah, kemudian di sini ada contoh kelas warisan. Di sini. Di sini ada kelas anak. Nah, kelas anak ini yang pertama itu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru. Kemudian memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut 5 jika tagihan ditolak. Lalu memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Sini ada kelas, customer, bank, account, terus di sini ada limit. Lalu di sini lagi ini oh ya. Sini ada contoh warisan lainnya atau kemajuan. Di sini ada kelas dasar yang pertama itu menghasilkan urutan umum, yang kedua menggunakan sintaks generator, next iter untuk menyediakan kemampuan iterasi, dan yang ketiga itu buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Di sini ada kemajuan. Nah, kemajuan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada aritmatika kemajuan, kedua ada geometris kemajuan, dan ketiga ada Fibonacci kemajuan. Di sini ada perkembangan aritmatika. Jadi setiap kelas anak memodifikasi kelas dasar konstruktor atau init. Yang kedua itu memodifikasi metode. Lalu di sini ada kelas abstrak. Nah, kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau tempat untuk kelas lain. Atau template untuk kelas lain. Yang kedua itu ada kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Yang ketiga, metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Yang keempat, kelas abstrak tidak dapat dibutuhkan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Yang kelima, kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan atau API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, yang keenam itu ada Python. Nah, Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasi kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, ini adalah contoh abstrak method. Nah, ini mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak. Misalnya itu seperti ini. Nah, X mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. X mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Nah, kemudian ruang nama dan orientasi objek. Nah, ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Seperti init, get customer, get bank, get account, make payment, get balance, terus get limit, sama function. Kemudian
ruang, di sini ada nama kelas dari kartu kredit, terus ruang nama kelas dari kartu kredit Predator, dan ruang nama contoh untuk A objek Predator Credit Card. Di sini ada penyalinan dangkal dan dalam. Nah, metode berbeda untuk menyalin. Yang pertama itu ada metode berbeda untuk menyalin data. Yang kedua itu ada alias. Yang ketiga ada salinan dangkal dan keempat ada salinan dalam. Jika palet diubah, warna hangat juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. Seperti ini. Nah, palet list. Kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Lalu, namun kami tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet. Itu akan mempengaruhi warna nada hangat. Nah, meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias tidak langsung, misalnya palet 0 dan nada hangat 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Lalu di sini ada palet copy. Nah, dalam deep copy, salinan baru merujuk pada salinannya sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Nah, mungkin itu saja tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.